Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator tadi, Bang ada tahu namanya. Sambil lanjut, uh, inti dari perencanaan pembangunan publik. Tapi kita jalan aja dulu. Visi misi sudah mungkin bisa dibaca. Nah, tujuan ada 3 tujuan yang mantap dan mampu mengaplikasikan mengembangkan dalam pembangunan serta siap bersaing dan beradaptasi di dunia kerja. Nah, yang Bapak mau, kenapa jadi Bapak bergabung jadi dosen di Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan tuh tahun 2017. Bapak mau lulusan kita ini punya daya saing. Tuh, tahun 2014 Bapak pernah ikut nasional di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Kita satu-satunya lulusan Universitas Lambung Mangkurat SP loh, 40 besar. Nah, maksud Bapak secara nasional tuh kita ULM ini sudah bisa bersaing dengan Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Diponegoro. Nah, maksud Bapak itu bisa berdaya saing. Jadi ada lagi yang misalnya lulus di ESP, musuhnya kan nih lokal aja. Paling Banjarmasin, misalnya lulus di Banjarmasin aja atau di Kalimantan Selatan. Bapak maunya kalian bisa habis lulus tuh keluar. Saingannya tuh pun dari luar. Zaman Bapak tuh masih secara nasional tuh. Paling lulusan dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua misalnya. Kalau yang terbaru ini kan lulusan dari luar. Kalian kalau mau jadi tenaga ahli, musuhnya tuh kada nasional aja. Tapi apa dari luar daerah, luar negeri, lulusan luar negeri dari Singapura segala macam. Gitu. Oh, ya. Tuh, makanya bapaknya mau bergabung bikin jadi lulusan ISP-nya tuh kalau ada lulus biasa aja jadi sarjana ekonomi doang ya lo. Sedangkan di Uniska di mana nih lagi? Di STI itu sama sarjana ekonomi juga saingannya. Terus yang kedua menghasilkan penelitian, menghasilkan kegiatan pengabdian tuh skip aja. Misalnya menghasilkan penelitian tuh kalau kalian mau bergelut di bidang akademis, pengabdian masyarakat, penelitian. Kalau yang Bapak fokusnya kalau fokus kalian lulus jadi tenaga kerja, kita punya daya saing sendiri tuh. Nah, kita unggulnya di mana itu yang kita unggulkan. Nah, lanjut. Sasaran ini mungkin tugasnya dari jurusan lah, meningkatkan membuat program studi menjadi lebih produktif, efisien, efektif, misalnya meningkatkan peranan. Sudah. Lanjut. Ini mungkin sekilas saja job desk-nya, melaksanakan penelitian pengembangan itu tugas dari jurusan. Ini profil mahasiswa dan kelulusan. Nah, kompetisi. Nah, ini yang paling penting. Kompetisi lulusan adalah kompetisi dasar yang harus dimiliki ISP. Ini adalah pertama adalah teori ekonomi standar lah ya kalau mikro dan makro. Kemudian ada indikator dan variabel ekonomi. Paling ada tuh harus tahu. Kemudian metode dan alat analisis. Nah, ini yang paling penting dan Bapak tekankan di konsentrasi perencanaan pembangunan lah untuk karena Bapak bergabung di tim konsentrasi perencanaan pembangunan. Ada Pak Yunani, ada Pak Ansar, ada Pak Effendi, ada Bapak di sana. Nah, itu menekankan pada tools dan analisisnya. Nanti Bapak jelaskan masalah tools kayak orang tahunya di perencanaan pembangunan tuh menghitung sektor unggulan pakai location question. Terus melihat perubahan atau pergeserannya pakai share. Hanya itu aja tuh. Skripsi bilanya mencari keunggulan daerah atau sektor unggulan tuh kada jauh-jauh pada dua alat analisis itu aja, padahal masih banyak alat-alat analisis lain yang bisa dipakai.
Tapi kalau dari contoh-contoh kakak tingkat, ya tadi menular, mewaris, waris sampai yang terbaru saat ini. Lanjut, perekonomian Indonesia dan global, itu paling kada bisa lah kalian menganalisis perekonomian Indonesia dan global, terus serta kebijakan ekonomi. Nah itu yang kalaunya kalian konsentrasi apa aja, baik itu publik, baik itu perencanaan pembangunan, kalau kalian lulus bisa menganalisis kebijakan ekonomi, nah itu outputnya nanti kalian bisa jadi misalnya tenaga ahli di bidang ekonomi, kalian bisa melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Kayak misalnya dari dinas-dinas, instansi pemerintah minta kalian untuk merumuskan kebijakan ekonomi ini. Terus lanjut kompetisi pendukung lulusan, materi kuliah ini yang mata kuliah wajib lah, ada matematika, ekonomi, statistik, ekonometrik. Rata-rata di ilmu ekonomi studi pembangunan memang mata kuliahnya mata kuliah kebanyakannya hampir 75% itu adalah hitungan. Nah, aplikasi. Tapi ada beberapa yang memang Bapak garis bawahi bahwa dari situ tuh bisa menghasilkan dan bisa itu sebagai tools metode analisis, metode dan alat analisis kalian nanti. Kayak yang studi kelayakan dan evaluasi proyek. Nah, itu di instansi pemerintah, instansi swasta terpakai kalian jadi lulusan ekonomi studi pembangunan bisa mengerti studi kelayakan dan evaluasi proyek, itu bisa jadi keunggulan kalian nanti ke depannya. Terus kompetensi lain yang menjadi lulusan mata kuliah mungkin minatnya seperti ekonomi lingkungan, perencanaan bangunan, perencanaan kota. Nah, untuk ekonomi lingkungan sekarang kan yang terbaru jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan kan melakukan kerjasama tuh dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi terkait ekonomi lingkungan ini banyak. Misalnya kita menganalisis hasil budidaya hutan, ada nilai ekonominya gimana. Nah, ada keterkaitannya. Jadi kalau orang melihat di Dinas Kehutanan tuh lulusannya lulusan Fakultas Kehutanan, salah. Dari ekonomi malah banyak. Nah, menghitung nilai ekonominya. Terus ada perencanaan pembangunan, perencanaan kota. Nah, ini beberapa minat kuliah, studi kelayakan, riset ekonomi, dan beberapa mata kuliah lain yang dipilih. Kalau kewirausahaan ini beda lagi lah. Nah, kalau kewirausahaan ini outputnya pengusaha. Jadi beda lagi teori-teori yang dipakai, kompetisi lulusan dan capaian pembelajaran. Nah, ini Bapak Bolt, setiap mahasiswa itu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Nah, ini tadi, ini yang Bapak tekankan bahwa ketika kalian diberikan metode diberikan suatu case atau masalah, kalian bisa menganalisis tersebut dengan berbagai metode. Terus mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Nah, ini tadi. Kalau diberi tugas, misalnya jar Bapak harus tulis tangan, terus di-scan, tapi beberapa ada masih misalnya yang masih diketik di Word, kemudian dikirim. Nah, itu contoh yang masih belum sesuai standar. Terus mampu memecahkan masalah. Nah, ini sifat konteks sesuai dengan bidang keahlian terapan di mana aja itu kalian harus mampu berpikir logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Itu problem solving lah, untuk memecahkan masalah itu wajib bagi lulusan ilmu ekonomi studi pembangunan. Jangan sampai rate kita di atas rata-rata jurusan lain. Di tracer study lulusan ilmu ekonomi studi pembangunan untuk mencari pekerjaan tuh 2 bulan kurang dari setelah lulus wisuda. Nah,
Jadi ini trennya baik tuh dari 2014, 15, 16. Nah, kalian lagi melanjutkan tongkat estafetnya. Apakah masih bisa kurang dari 2 bulan atau lebih dari 2 bulan untuk mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja? Terus lanjut, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Nah, ini yang jar Bapak harus ada timbal baliknya. Ketika kalian menyusun laporan, proses, akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya. Kenapa? Misalnya, makanya Bapak, kakak tingkat kalian tuh Bapak suruh wajib hukumnya untuk mengambil magang. Terus kalian untuk mencari pengalaman kerja, kemudian mau komunikasikan keahlian kalian. Kalian mau ke magangnya di mana, misalnya minat di instansi pemerintah, di mana misalnya di Badan Perencanaan Bangunan, atau kalian minat di perbankan, Bank Indonesia misalnya, yang apa nih, beasiswa BI itu, atau di Bangkalsel atau di mana. Memang sulit untuk mendapatkan nilai optimal, tapi pengalaman itu yang dapat kita ambil, mengkomunikasikan secara efektif ke ahlian kita. Nah, itu jadi timbal balik ya. Lanjut, mampu bekerja sama, pastilah Bapak maunya bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif pada pekerjaan, mampu bertanggung jawab, mampu melakukan proses evaluasi diri, mampu mendokumentasikan. Nah, lanjut. Nah, ini rekapitulasi di kurikulum 2015, karena ini rata-rata 2017-2018 yang ambil konsentrasi, berarti kurikulumnya dipakai 2015 terbaru. Ada jumlah yang ditawarkan tuh ada 178 SKS, wajibnya 128, pilihannya ada 50. Jadi kalau kalian mengambil seluruh mata kuliah, misalnya nih SKS-nya 24, harus dari semester 1 sampai semester 6 harus itu bisa optimal. Jumlah SKS yang minimal yang harus diambil itu 144 kalau kalian lulus di transkrip akademik nanti. Jadi ada 128 wajib, 16 pilihan mata kuliahnya, SKS pilihan. Nah, di mana ada catatan di bawah, mata kuliah wajib minatnya ada 8 SKS, mata kuliah pilihan biasanya 8 SKS. Jadi kalian harus ngambil pilihan minatnya tuh 8, ada 3, kan terbagi, ada yang 2 SKS, ada yang 3. 3, 3, 3, 9, nah mata kuliah pilihannya. Ada yang 2, kalau pilihan wajib minat rata-rata 3 SKS, mata kuliah pilihan biasa tuh ada 2 SKS, 2 SKS paling. Nah, lanjut. Nah, ini konsentrasi jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan. Ada ekonomi publik dan keuangan daerah. Itu kalian ada mengambil mata kuliahnya nanti akuntansi dan keuangan daerah, itu mata kuliah wajib minatnya. 2 perencanaan penganggaran sektor publik, 3 seminar ekonomi publik dan keuangan daerah. Untuk yang di perencanaan bangunan daerah itu yang mata kuliah wajib minatnya ada perencanaan wilayah, perencanaan strategis dan sektoral. Kemudian ada seminar perencanaan pembangunan. Nah, ini Bapak garis bawahi untuk konsentrasi publik, ekonomi publik dan keuangan daerah. Di sana kalian menelaah masalah-masalah ekonomi yang halayak ramai, publik, dari sudut pandang kepentingan publik dan pemerintah. Jadi kalian nanti memposisikan dirinya sebagai apa? Di dua sisi, ada yang dari sisi publik, dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintahnya. Jadi kalian melihat dari dua sudut pandang untuk melakukan kebijakan publik tersebut. Nah, di sana kan nanti dipelajari ada kebijakan subsidi maupun pajak, regulasi deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan, teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kan ada daya beli masyarakat, kesehatan, pendidikan, itu bisa juga masuk diteliti di sektor publik, kada hanya di sektor perencanaan aja. IPM, Indeks Pembangunan Manusia.
Terus di konsentrasi ini kalian akan menemukan fenomena ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang sudah Bapak bilang di awal tadi, kekayaan negara yang diatur pemerintah. Nah, ini cocok kalian ketika misalnya kalian hendak lulusannya jadi misalnya di instansi pemerintah, kemudian tuh uh, sebagai tenaga ahli instansi misalnya di pemerintah. Nah, untuk mengoptimalkan kinerja ekonomi sektor publik, cocok untuk mengambil konsentrasi ini. Jadi yang kalian nih mau jadi tenaga ahli, mau jadi aparatur negeri, aparatur sipil negara di bidang-bidang pemerintah, cocok. Terus lanjut analisis dalam ekonomi publik dan keuangan daerah. Tools yang terbaru ada dari Pak Ansar untuk menganalisis di publik, kada hanya di publik aja lah, di perencanaan juga ada AHP, Analytical Hierarchy Process. Nah, itu kita menganalisisnya melalui lebih panjang nanti. Nanti kalau kalian mengambil sektor di publik, mungkin dijelaskan tentang AHP ini tadi, metode atau alat analisisnya. Nah, itu belajar lebih. Jadi analisisnya itu terstruktur analisisnya. Lanjut. Nah, ini kalau kalian mau ngambil konsentrasi ekonomi perencanaan pembangunan. Yang dipelajari ini agak banyak. Tujuan konsentrasinya ini memahami menganalisis perkembangan wilayah serta pentingnya mekanisme pasar sebagai sarana untuk pembangunan. Juga pentingnya campur tangan pemerintah dalam pembangunan kota serta daerah. Nah, pada konsentrasi ini, ekonomi pembangunan bakal belajar tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah, aspek-aspek kontribusinya dalam perencanaan pembangunan wilayah secara real. Kada hanya ini, tapi misalnya kalau kalian berminat untuk jadi tenaga ahli di bidang perencanaan, misalnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, bisa. Asal kalian menguasai tools dan alat analisis dan experience pengalamannya. Kalian pernah ngerjakan apa? Nah, itu bisa mendaftar misalnya. Jadi tenaga ahli, misalnya kalian bisa menyusun studi kelayakan, evaluasi proyek, itu bisa direkrut oleh instansi pemerintah. Nah, honornya ada yang honornya kadang ada yang per jamnya sebagai tenaga profesional untuk di perencanaan bangunan ini berdasarkan pengalaman lah. Nah, jadi cocok tuh kalau kalian menjadi seorang perencana, misalnya aja uh, menentukan lokasi usaha misalnya, itu pakai teori lokasi misalnya. Kalau pengusaha biasa kan biasanya spekulasi tuh untuk menentukan lokasi itu yang ramai orangnya. Nah, kalau kalian di perencanaan pembangunan, kita gabung teori dan kenyataan di lapangan yang kayak apa. Kita pakai teori lokasi, misalnya ada kontunen segala macam. Nah, untuk menentukan itu kita hitung jujur. Misalnya ada pasar, misalnya ketika orang investasi di pasar mau bangun revitalisasi pasar misalnya, perlu dana berapa puluh miliar untuk capai itu. Nah, si penginvest tuh pasti mencari orang ekonomis studi pembangunan untuk menghitung studi kelayakannya. Kira-kira dia invest yang puluhan miliar itu balik modalnya berapa tahun. Nah, kalau kalian mengambil evaluasi proyek, studi pembangunan, studi kelayakan, nah itu kita belajar masalah tentang materi itu tadi. Berapa, misalnya kita dihitung payback periodnya berapa tahun dari studi kelayakan itu tadi. Misalnya untuk invest puluhan miliar itu 15 tahun modalnya. Agak lama kan beratnya. Nah, berarti kan si investor nih pikir-pikir dulu. Kalau bagus misalnya 8 tahun, oh masih bisa lah balik modalnya. Puluhan miliar, baliknya 80, berarti investasi di sana tuh layak. Kalau sudah sampai 15 sampai 20 tahun tuh yang menikmati itu anak cucunya aja lagi. Kayak itu secara gambaran umumnya. Jadi di konsentrasi perencanaan pembangunan khusus Bapak karena melajari tools dan alat analisisnya. Ya, kada hanya location question, ship share, itu tuh standar benar sudah.
Kayak melihat sektor unggulan pakai LQ, pergeseran ekonominya melalui SIPSHARE. Nah, selain ini kan ada belajar misalnya SWOT, nah, melihat keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan, kemudian ada analisis lokasi dan segala macam tuh ada melalui indikator-indikator ekonomi. Nah, bukunya yang dipakai banyak, lumayan banyak. Ada Profesor Mudrajat Kuncoro, ada Saprijal, segala macam. Nah, itu kalau kalian yang berminat di konsentrasi perencanaan pembangunan. Lanjut. Nah, ini mungkin input dosen tenaga ahlinya. Jadi jangan dikira beratnya lulusan di ekonomi studi pembangunan itu harus kerjanya di instansi pemerintah atau di instansi swasta atau ibaratnya di perusahaan-perusahaan nasional. Bisa, ini beberapa input tenaga ahli, dosen, Kasar Rituah, ada nggak hanya sebagai dosen, bisa jadi komisaris Bank Kalsel, Prof. Handri di Kementerian Keuangan RI, Chief Ekonomis, di Dewan Pengupahan ada Pak Rijali, Ketahanan Pangan ada Pak Saleh, di Ekonomi Kreatif ada Pak Yunani sama Bapak, kemudian Masyarakat Demografi ada Ibu Musda, konsultan pajak ada Pak Saipudin, terus Pak Ansar tuh kepala Bapeda di Kota Baru dulunya. Nah, masing-masing ini sesuai dengan masing-masing dosen yang di sini tadi. Ada kayak Ibu Musda misalnya di sektor publik, Pak Saipudin itu sektor publik, Pak Saleh di publik, kemudian Pak Ansar di perencanaan pembangunan juga publik, Bapak Lawan Pak Yunani ada di perencanaan pembangunan, Pak Sahritua di perencanaan pembangunan, sama Ibu Musda juga di perencanaan wilayah. Nah, lanjut, ini mungkin kiprah alumninya. Ini yang terdaftar, yang kada terdaftar masih banyak di perusahaan-perusahaan swasta dan lain. Jadi jangan takutan lulus ekonomi. Yang Bapak bilang itu tadi, kalian meneruskan estafet lulusan ekonomi studi pembangunan di tracer studinya harus kurang dari 2 bulan untuk lulus mendapatkan pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Lanjut. Oh ya, sudah. Mungkin sekian. Nanti Bapak akhiri dulu presentasinya. Bapak lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Bila topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi pertama, kami akan membuka pertanyaan untuk 3 orang penanya dengan mekanisme mengirim pesan di ruang chat izin bertanya atau mengirimkan emoticon, acungkan jari atau acungkan tangan. Setelah saya persilakan, sebutkan nama, pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas, serta diharapkan dapat mengetikkan juga pertanyaan di ruang chat yang tersedia pada Google Meet selain menyampaikannya secara langsung. Pertanyaan akan kami tampung dahulu dan akan dijawab pada akhir sesi tanya jawab. Bagi hadirin saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi. Izin bertanya nih, Pak, perihal materi yang presentasi yang Bapak sampaikan. Ingin bertanya dari 2 presentasi atau konsentrasi tadi, yang anggapannya tuh lebih bermakna lah anggapannya tuh bagi lulusan lo dan untuk pemerintah daerah, misalkan proposalnya yang lebih bermakna itu biasanya dari mana, Pak? Atau dari perencanaan pembangunan atau ekonomi publik? Itu saja sih. Baiklah, menunggu untuk yang lain bertanya, dipersilakan kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Arifani. Dipersilakan. Ya, bisa diulang, moderator. Baik, Pak. Pertanyaan dari Arifani tadi, yaitu, dari 2 konsentrasi tersebut, apa yang lebih bermakna? Itu saja, Pak. Untuk keduanya, nah dari sini mungkin Bapak kada melihat
yang mana yang lebih baik, kalau ini rata-rata ini mana yang lebih baik nih, lebih menjanjikan hasil dan segala macam. Nah, uh, dari dua konsentrasi ini sama-sama baik, sama-sama utama. Cuma untuk konsentrasi publik dan keuangan daerah ini lebih ke sektor publik dan keuangan daerah, terpatri di sana aja. Dari kebijakan subsidi, regulasi, pokoknya kalian di sektor keuangan daerah. Cuma ini lebih memang banyak membantu ke pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Misalnya kalian ngitung pajak, ngitung kontribusi pajak, kontribusi apa, retribusi, misalnya parkir segala macam. Nah, itu cocok tuh kalau kalian minatnya ke sektor publik. Kalian meneliti pendapatan asli daerah, kalian mencari itu tuh lebih lebih ke sektor publik untuk ke pemerintah daerah. Kalau di perencanaan pembangunan tuh kalian bisa masuk di mana aja. Berdasarkan pengalaman Bapak nih, tergantung kalau kalian bisa menguasai beberapa tools di perencanaan pembangunan, kalian bisa masuk di sektor swasta misalnya. Di Kada hanya di pemerintah daerah, misalnya di perencanaan pembangunan itu di Bapeda misalnya. Di Bapeda bisa, di dinas-dinas lain bisa, perencanaan bangunan terpakai misalnya di dinas pekerjaan umum, nggak hanya, tapi kalian untuk masuk ke sektor publik dan keuangan daerah itu agak ngalih, misalnya ada mungkin anak perencanaan pembangunan masuk ke misalnya ke badan keuangan daerah karena kada sesuai dengan konsentrasinya. Tapi kalau di kita di kalau di Pulau Jawa sudah memang kayak di UGM, kalau konsentrasinya perencanaan bangunan tuh kalian kada kalau masuk di mana nih, di sektor publik dan keuangan daerah. Kalau di kita masih tawa karena kita lulusannya kan sarjana ekonomi umum, cuma konsentrasinya aja yang membedakan. Kalau di Pulau Jawa, di universitas yang sudah UGM misalnya, nah di UGM tuh kalau kalian mengambil perencanaan bangunan tuh konsentrasinya memang hanya bisa masuk di sana. Kayak di SMK juga tuh. Nah, ada kejuruannya sudah, kalau di konsentrasi perencanaan bangunan bisa masuk. Pengalaman Bapak misalnya di ada perusahaan swasta, PT dan CP di bidang apa? Di bidang konsultan kita bisa masuk di dia CP atau kontraktor bikin nih pekerjaan, menghitung kelayakan misalnya pekerjaan jembatan, pekerjaan drainase. Nah, kita menghitungkan kelayakannya. Bisa masuk ke sana. Kalau menguasai toolsnya. Jadi di perencanaan bangunan nih mungkin berdasarkan pengalaman Bapak bisa uh, lebih fleksibel lah. Kalau di keuangan publik, sektor publik, fokusnya di keuangan di sektor publik dan keuangan daerah. Cuma kada menutup kemungkinan bisa masuk di perencanaan pembangunan atau di Bapeda karena konsentrasi di kita ini belum terkonsentrasi betul dan kayak di Pulau Jawa. Nah, mungkin itu menjawab untuk Arifani. Sekian, terima kasih. Dipersilahkan kepada Ajis untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, Dipersilakan Bapak. ya. Untuk konsentrasi publik dan keuangan daerah misalnya lah, ada beberapa contoh skripsi yang jangan sama lawan kakak tingkat. Misalnya rata-rata banyak menghitung pajak restoran dan makanan, itu tuh breakdown dari retribusi maupun pajak di Kota Banjarmasin. Nah, misalnya untuk kita melihat sektor pajak apa yang paling mempunyai potensi pajak di Kota Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin itu paling besar. Nah, kemudian kalian menghitung potensinya, potensi pajak, kemudian untuk kedepannya kayak apa, 5 tahun lagi itu masih bertahan
pajak restoran ini tadi, kemudian ada hotel, ada restoran segala macam. Nah, kemudian kalau melihat retribusi parkir, misalnya retribusi parkir Duta Mall terhadap pendapatan asli daerah, tuh bisa diangkat. Tapi sudah ada lah retribusi parkir. Nah, jaminan sosial misalnya kayak yang dana desa itu masuk di ekonomi publik dan keuangan daerah tuh. Kalian hendak meneliti dana desa di daerah tuh sektor publik. Kemudian meneliti sektor pendidikan kesehatan daya beli masyarakat di Kota Banjarmasin itu termasuk di publik juga ekonomi publik dan keuangan daerah. Nah, beberapa misalnya yang dicari itu sebetulnya lain masalahnya. Nah, ini yang paling penting nanti ada masuk misalnya di seminar ekonomi publik dan keuangan daerah, kalau di Bapak di ekonomi publik dan keuangan daerah, kalau Bapak di seminar perencanaan pembangunan, kalau kalian mau menyusun apa nih? Menyusun skripsi, kalian bikin kerangkanya. Bapak ada menerima judul. Bikin kerangkanya ini Bapak share sebentar. Kerangka malah kerangka penelitian. Bikin kerangkanya. Jadi dosen tuh tahu apa yang hendak kita tulis. Share screen. Ini kelihatan lah yang kerangka penelitian. Cek sound. Kelihatan lah Bapak share screen. Kelihatan. Kalau jangan mencarinya kalau skripsi ada yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin. Itu judulnya ya, hanya kalian meneliti masalahnya. Ada 3 nih. Nah, betul. Pertama ada bagaimana pengaruh inflasi. Jadi yang kita mau teliti itu variabelnya ada inflasi, tingkat upah, sama jumlah tenaga kerja. Padahal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu banyak loh, misalnya sampai 10 variabel atau 20 variabel, silahkan. Tapi kita ambil contoh 3 nih, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kan ada inflasi, tingkat upah, sama jumlah tenaga kerja berhubung terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian meneliti pertama rumusan masalahnya, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi kayak apa, pengaruh tingkat upah terhadap pertumbuhan ekonomi kayak apa, pertumbuhan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi itu kayak apa. Pokoknya ya 5W1H lah bagaimana. Nggak harus bagaimana, tapi kayak ada yang 5W1H. Bisa, ada harus bagaimana aja. Terus tinjauan pustakanya. Kalian melihat inflasi itu apa gerang definisinya secara teori, tingkat upah kayak apa gerang secara teori, jumlah tenaga kerja kayak apa. Nah, sudah. Terus metode penelitiannya, lokasi, objek, jenis sumber data, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan sampai ke teknik analisis data. Itu minimalnya. Hanya kalian bikin kerangka pikir. Nah, kalau kalian bikin kerangka yang ini tadi, kerangka penelitian, ada judul, ada rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode, sampai kerangka pikir, dosen PA kalian tuh paling kada ada punya gambaran. Oh, ini yang hendak kalian teliti. Jadi kada hanya yang judul aja. Kalau judul pasti mengambang kemana-mana. Kayak analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau konsultasinya ke Bapak, Bapak minta 20 variabel. Misal, ya lo, Bapak ada mau, kau ulun 5 aja, kau ulun 2 aja. Bapak hendak 20 aja Bapak. Harta urusan, kalian ajukan 20-nya ke mana nih? Ke jurusan. Karena kan dari jurusan tuh di filter, diseleksi, hanya kali ditentukan dosen pembimbingnya. Kalau selama inilah ada sih yang misalnya lah mengambil konsentrasinya publik, tapi kebanyakan memang penelitiannya sektor publik, kada ke perencanaan. Ada yang mengambil perencanaan, tetap di perencanaan. Kada jarang, masih jarang bang, yang mengambil ada sesuai.
Belum ada sih, masih kadada bang Kak. Yang 2016 tadi sih lah, yang kebanyakan yang beberapa konsultasi biasa lawan Bapak. Nah itu masih sesuai aja lawan jalurnya, jarang ada. Tapi ini saran juga nih, kalau kalian mau majukan skripsi nanti, jangan majukan judul, ajukan kerangkanya nih tadi, ada judul penelitian, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metodenya, sama kerangka pikir. Jadi dosen tuh paling kada, oh nih membaca kalian satu halaman aja nih, satu halaman yang kayak ini kalian bikin, nah jadi satu halaman. Jadi dosen PA-nya tuh paling kada tahu, oh tujuan penelitian ini kayak apa, masalah yang diteliti itu apa, terus teorinya yang kayak apa, habis itu metodenya yang kalian di metode penelitian itu kan untuk menjawab rumusan masalah, metodenya itu tadi. Nah, jadi ada gambaran umumnya dalam menyelesaikan skripsi. Oh, sudah tahu, sudah berarti kan menguasai tuh, kadang hanya bingung-bingung di judul aja. Nah, biasanya kakak tingkat kalian bingungnya tuh di sini. Tapi sudah Bapak berikan ini apa kerangka penelitian nih, paling kada ada gambaran umumnya lah. Nih, desain kalian yang mau mengajukan skripsi nanti. Mungkin itu, adakah lagi yang ditanyakan? Terima kasih, Bapak. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk mengaktifkan mikrofon. Dan jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaan juga di ruang chat selain menyampaikannya secara langsung. Terima kasih. Oh iya, menambahkan moderator. Silakan. Untuk kalian nih, misalnya mau tipsnya mencari judul skripsi di jurnal, itu usahakan jurnal yang di luar, kayak jurnal UGM, jurnal UI, Unair, Undip misalnya. Jangan yang mengambil contoh kakak tingkat. Nah, ini yang biasanya yang terjadi rancu, yang kalian umpati itu dari template-nya aja kada sesuai biasanya. Makanya ada yang misalnya merasa, oh ini kakak tingkatnya itu misalnya mahasiswa prestasi, lulusan terbaik, atau segala macam, lalu mengumpati nih contoh skripsinya sampai template-nya sama, ibaratnya diunjuk kakak tingkatnya PDF kan bisa dirubah tuh jadi Word. Nah, kalian umpati itu tuh, tapi sekalinya yang diumpati ini salah. Nah, makanya ambil contoh tuh yang di luar lah. Usahakan bisa yang ada yang di jurusan ISP, tapi kalian modifikasi. Ini ini yang terbaru lah angkatan 2016, yang diumpatinya tuh padahal 5 variabel yang dipakainya, yang menganalisis pertumbuhan ekonomi tadi. Ternyata si angkatan 2016 ini tadi mengajukan skripsi, sekalinya 2 variabel aja. Tapi mungkin ya tadi masalahnya ada dosen pembimbing yang mudah, ada yang ACC aja, ada yang cerewet, ada yang kayak apa. Nah, itu tinggal kalian aja lagi beradaptasi. Itu tambahan sedikit. Terima kasih.